Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Junaidi dengan NIM 2009 1030 2137 dari kelas Sosiologi Kebencanaan E1, dosen pengampu Ibu Baik Lili Handayani. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan membuat video pemaparan dari materi Sosiologi Kebencanaan itu sendiri. Di sini saya akan menjadikan bencana sebagai fenomena sosial, pandangan tentang bencana sebagai materi yang akan saya paparkan. Untuk sebelum lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah bencana itu sendiri. Bencana sendiri telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi, dari dulu, sejak zaman Nabi, sejak zaman penjajahan, sejak zaman abad Romawi kuno, abad pertengahan, itu setelah ada bencana, entah itu wabah, entah itu bencana alam, ataupun bencana sosial. Bukti dari bencana telah terjadi karena ada bukti bencana yang telah terjadi di mulai masa lampau sendiri, ada catatan sejarahnya dalam kitab suci, prasasti, ataupun catatan-catatan sosial yang telah ditulis oleh banyak ahli. Selain dari beberapa catatan, kitab suci, dan prasasti-prasasti, banyak juga mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu peristiwa atau bencana itu sendiri. Baik di Indonesia, bahkan di dunia pun banyak mitos-mitos yang terjadi mengenai bencana itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak diadakannya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakatnya sendiri, seperti banyak upacara-upacara untuk menanggulangi bencana, untuk mengurangi bencana, ataupun untuk menyegah bencana itu sendiri terjadi di daerah itu sendiri. Dan kita ketahui bahwasanya banyak istilah-istilah bencana yang ada dalam kehidupan masyarakat mulai masa lampau hingga sekarang, seperti pagebluk, bala, atau istilah lain dalam bahasa lokal. Di bahasa lokal saya sendiri, bahasa Using Banyuwangi sendiri adalah bialak. Jadi bala itu. Banyak sekali contoh-contoh bencana dalam teks kitab ya. Saya kutip Al-Quran karena saya sebagai muslim, jadi saya mengutip Al-Quran. Seperti banyak kejadian-kejadian peristiwa bencana pada zaman Nabi, pada masa lampau, seperti pada saat bencana banjir bandang di zaman Nabi Nuh, membuat kapal untuk mengangkut hewan-hewan yang ingin selamat dari bencana itu sendiri. Dan bencana gunung meletus pada zaman Nabi Lut, bencana kelaparan di zaman Nabi Yusuf, bencana hama di zaman Nabi Musa, dan masih banyak lagi yang bisa kita ambil dari kitab. Untuk mitos sendiri, banyak mitos-mitos tentang bencana yang tersebar di masyarakat. Seperti saya beberapa mengasih contoh, Semong, yang sebagai kisah tentang tsunami. Semong itu sendiri adalah suatu cerita rakyat kalau tidak salah di daerah Aceh sendiri, itu bahwasannya mempercayai tsunami itu adalah suatu gelombang besar yang menenggelamkan suatu daerah pada saat masa lampau itu sendiri. Jadi cerita itu sendiri turun-temurun ke anak-anak pada masa sekarang juga ke rakyat Aceh, bahwasannya tsunami itu sendiri adalah semong yang melalap habis daerah pada saat itu. Lalu yang kedua, mitos perihal gempa bumi. Gempa bumi sendiri itu banyak mitos yang beredar bahwasanya di bawah bumi itu sendiri terdapat dua naga yang bersemedi. Dua naga yang bersemedi itu sendiri akan mengakibatkan gempa bumi bila mana dua naga itu sendiri bergeser. Jadi begitu mitos dari gempa bumi itu sendiri. Dan banyak lagi seperti mitos kemarahan penunggu hutan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan,
lalu mitos kemarahan penunggu gunung yang menyebabkan terjadinya gunung meletus, erupsi, dan terjadinya kemarahan penunggu gunung yang diceritakan di mitos itu sendiri itu banyak terjadi dan banyak dipercayai pada masyarakat Jawa itu sendiri. Seperti contoh, saya mengambil satu gunung berapi di Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi itu sendiri. Di sana dipercaya ada sebuah kerajaan gaib yang bermukim di Gunung Merapi itu sendiri. Dan masyarakat di sana mempercayai bahwasannya setiap tanggal, setiap saat, sesuatu saat itu sendiri, kita sebagai masyarakat harus memberikan sesajen agar penunggu kerajaan gaib di Gunung Merapi itu sendiri senang dan tidak murka dan mengakibatkan terjadinya gunung meletus itu sendiri. Kita kembali ke banyak sekali istilah-istilah yang kita ketahui untuk menyebut bencana itu sendiri. Seperti pagebluk. Pagebluk itu sendiri adalah suatu krisis. Seperti krisis yang dialami oleh masyarakat di daerah tertentu lah. Semisal di daerah pedesaan itu terjadi pagebluk. Pagebluknya itu seperti padi tidak tumbuh subur, perkebunan banyak yang mati, lalu sungai kekeringan. Itu adalah suatu pagebluk yang biasanya terjadi di daerah-daerah di Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua itu bala. Bala itu sendiri itu sebuah keapesan, kalau saya tahu sendiri bala. Buang sial lah, sial. Seperti seperti misal kita punya beberapa contoh dari saya sendiri, seperti sial, kesialan, seperti misal kita itu berteman, saya mengambil contoh sebuah perkumpulan ya. Misal, saya berteman dengan ini, banyak sekali kesialan. Saya tinggal di sini, banyak sekali kesialan yang terjadi. Jadi itu merupakan salah satu dari istilah bencana itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu wabah. Wabah itu sendiri adalah, yang saya ketahui adalah wabah penyakit, wabah virus, dan wabah-wabah lainnya. Wabah dari dulu sudah ada. Pada saat zaman dahulu juga terdapat wabah seperti wabah flu di Spanyol yang berangsur-angsur lama sampai abad ke berapa saya kurang tahu. Lalu sebelum saat-saat ini ada wabah Ebola, wabah demam berdarah, dan yang terbaru adalah wabah virus corona yang biasa kita sebut COVID-19. Sebuah wabah yang mungkin meresahkan kita sampai sekarang, seperti kita tidak bisa bertatap muka kuliah, sekolah dibatasi, kita harus memakai masker yang notabene masker itu sendiri banyak dari kita risih memakai masker karena engap. Tapi mau bagaimana lagi, itu adalah suatu protokol kesehatan yang harus dipatuhi pada masa wabah pandemi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu azab. Azab itu sendiri yang saya ketahui adalah balasan dari perilaku manusia itu sendiri. Saya ambil contoh bahwasanya azab pada saat kaum Sodom. Kaum Sodom itu Nabi Lut. Jadi mereka itu kaum Sodom itu kaum yang sangat-sangat biadab. Lalu mereka diberikan azab oleh Allah dengan berupa bencana untuk menyadarkan. Jadi azab itu sendiri adalah suatu bencana untuk menyadarkan kaum-kaum tertentu yang emang sudah melewati batas kesalahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan itu sendiri, kita sebagai manusia selalu mengalami ujian atau cobaan. Banyak sekali ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang kita alami semasa kita hidup. Seperti ujian entah kita rezeki seret, kita susah mendapatkan jodoh, ataupun ujian dan cobaan-cobaan kecil seperti kita pada saat perjalanan ban kita kempes, ban kita bocor. Itu suatu ujian dan cobaan juga. Lalu musibah ini hampir mirip dengan ujian atau cobaan, cuman lebih besar dampaknya, seperti musibah kebakaran, musibah kemalingan, musibah kecelakaan, seperti itu. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu berkah. Berkah ini sendiri bisa dikategorikan sebagai bencana karena ketika kita sebagai manusia terlalu
fokus terhadap berkah yang kita terima, kita akan lupa dengan sekitar. Biasanya seperti itu. Dan ketika kita lupa akan sekitar, bahkan kita lupa terhadap siapa yang memberikan berkah itu sendiri, kita akan mendapatkan banyak-banyak bencana, seperti kita dimusuhi banyak orang, lalu kita mendapat musibah uang, dan misal kayak ambil uang itu sebagai berkah. Uang yang kita terima sebagai berkah itu banyak dicuri uang karena banyak orang yang tidak suka karena kita seperti congkak seperti gitu, karena menyebabkan mendapatkan berkah yang seperti itu. Lalu saya bisa lanjut sebagai bencana. Bencana itu sendiri sebagai fenomena sosial. Bencana sebagai fenomena sosial sendiri itu adalah gejala alam, hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia, yang menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan, dan juga korban jiwa serta harta benda. Apabila gejala alam tersebut terjadi di daerah yang tidak terdapat kehidupan masyarakat beserta segala infrastrukturnya serta tidak menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana. Yang selanjutnya itu gejala alam yang menerjang kehidupan manusia, seperti pemukiman penduduk sehingga banyak penduduk mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, merusak infrastruktur jalan, jembatan, dan kendaraan umum, sehingga menyulitkan mobilitas penduduk. Merusak lahan pertanian penduduk, yang mana lahan tersebut merupakan tempat penduduk untuk mencari penghidupan, mencari uang. Lalu menghancurkan kawasan industri yang di dalamnya banyak buruh menggantungkan hidup ekonominya mereka untuk membiayai kehidupan keluarganya dari industri itu sendiri. Lalu rusaknya lapangan pekerjaan penduduk sehingga menyebabkan penduduk menjadi pengangguran. Lalu merobohkan gedung-gedung pemerintahan sehingga menyebabkan penduduk susah untuk mengurus keperluan yang diharuskan untuk menyerahkan berkas-berkas ke gedung-gedung pemerintahan. Lalu hancurnya pasar tempat masyarakat mencari kebutuhan makan sehari-hari, dan tempat para pedagang, para petani, para nelayan menjajakan hasil panennya. Lalu gejala alam juga menyebabkan binatang ternak sebagai investasi warga menjadi mati. Selain itu, bencana juga banyak menghambat kegiatan-kegiatan pendidikan dari anak-anak Indonesia, baik Indonesia maupun dunia, saya katakan, untuk mencari ilmu. Seperti itu. Jadi, bencana-bencana sosial ini sendiri banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Jangan jauh-jauh, di lingkungan sekitar kita banyak bencana sebagai fenomena sosial. Dan mungkin bisa saya lanjut. Ritual yang diciptakan masyarakat terkait bencana. Biasanya masyarakat di sekitar kita yang seperti saya ketahui, terutama rakyat Jawa, masyarakat Jawa masih banyak yang melakukan ritual yang diciptakan untuk seperti menghadang bencana, seperti menolak bala, menolak bencana, seperti sedekah bumi. Sedekah bumi itu sendiri kita memberikan sajian hasil bumi kita kepada, entah itu di laut, entah itu di perkebunan, entah itu diterjunkan langsung ke gunung, agar kita menolak adanya bencana itu sendiri. Lalu ruatan petik laut sendiri, saya pernah mengikuti petik laut. Bahwasanya petik laut itu memasukkan kepala kerbau dan beberapa sesajen ke dalam laut untuk menolak adanya bencana alam di laut, di daerah Muncar, pesisir Muncar sana. Sesajen dan ritual Yadya Kasada. Dan pandangan masyarakat sendiri mengenai bencana itu banyak. Seperti pandangan konvensional. Pandangan konvensional itu sendiri melihat bencana sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan. Tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Sehingga masyarakat dipandang sebagai korban
dan layak menerima bantuan dari pihak luar atau pihak pemerintah itu sendiri. Lalu pandangan masyarakat mengenai bencana sebagai ilmu pengetahuan. Berkembang pemahaman masyarakat mengenai bencana adalah sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang demikian. Dalam tahapan ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadinya luar biasa, tidak seperti biasanya atau tidak normal. Bencana merupakan proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah sebuah ilmu pengetahuan alam yang bisa diterima sebagai kita manusia sendiri. Lalu pandangan masyarakat mengenai bencana tentang bencana itu sebagai ilmu terapan. Pandangan ini melihat bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan, dan konstruksi. Sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Lalu selanjutnya adalah pandangan masyarakat mengenai bencana dipandang sebagai progresif. Pandangan ini menganggap bencana sebagai yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Bencana sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, kita dituntut kesadaran pada pemerintah dan menyadarkan pemerintah dan masyarakat kita sendiri untuk mengenali bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkan dalam pembangunan. Lalu mengenai bencana selanjutnya yaitu bencana sebagai ilmu sosial. Pandangan ini memfokuskan pada sisi manusianya. Bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat menghadapi bahaya. Ancaman bahaya adalah fenomena alam. Akan tetapi, bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap atau tanggap. Besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Lalu pandangan masyarakat mengenai bencana sebagai pandangan sebagai holistik. Pandangan ini menekankan pada adanya bahaya, kerentanan dan risiko serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya juga bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Risiko bencana akan berubah menjadi bencana jika ada pemicu kejadian. Dan saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu konstruksi tentang bencana. Yang pertama, bencana bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terelakkan, tetapi menjadi bagian integral dalam kehidupan yang rutin dan normal. Lalu, yang kedua, alam telah seringkali memberikan isyarat melalui tanda-tanda seperti melalui binatang, hawa, angin, mimpi, dan hal-hal aneh. Namun, manusia yang telah penuh dengan rasionalitas, modernitas, dan kesibukan tidak mampu membaca tanda-tanda tersebut. Lalu konstruksi tentang bencana yang kedua yaitu yang pertama, tidak semua gejala atau fenomena alam harus menjadi sebuah bencana karena ia bergantung pada kerentanan baik individu, fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kerentanan tidak hanya bersifat fisik, namun juga mentalitas dan juga kapasitas masyarakat yang lemah dalam sejarah kehidupan mereka untuk menghadapi ancaman. Lalu konstruksi tentang bencana yang ketiga yaitu yang pertama, bencana sebagai sebuah ujian untuk menguji keterbatasan daya tahan manusia, di mana modernitas telah seolah membuat manusia berada pada posisi superpower dibanding dengan makhluk lainnya dalam mengelola alam semesta,
Jadi manusia sendiri itu merasa makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Namun ternyata manusia modern adalah banyak hal memiliki keterbatasan dan kehilangan kearifan serta kebijaksanaan dalam mengelola alam untuk kebaikan alam semesta itu sendiri. Seperti kasus Bale Batu dan Bale Kayu di gempa Lombok. Pertanyaannya dari saya, jika bencana telah ada dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia dan menjadi bagian integral dari kehidupan, lalu mengapa setiap terjadi bencana, manusia selalu tidak siap dan seringkali menelan banyak korban? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan kita sampai sekarang. Untuk menanggapi pertanyaan yang ini tadi saya sebutkan, mengapa masih banyak sekali tidak adanya kesiapan dan masih banyaknya korban yang ditelan dari bencana itu sendiri. Menurut saya sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari kesadaran manusia itu sendiri untuk mencegah terjadinya bencana, seperti bencana banjir, seperti itu. Saya ambil contoh bencana banjir saja. Bencana banjir terlepas dari takdir, terlepas dari faktor takdir, itu adalah faktor dari manusia itu sendiri. Bagaimana caranya kita sebagai manusia tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai. Karena dengan adanya manusia yang banyak sekali membuang sampah di sungai, banyak sekali membuang sampah sembarangan sampai saluran air itu terhambat, itu akan menyebabkan air meluap. Dan satu lagi, bendungan, soal bendungan. Banyak sekali bendungan-bendungan yang bocor karena tidak mampu menahan volume air yang sangat-sangat besar. Pada saat itu juga contoh di daerah mana itu suatu bendungan itu besar, akan tapi konstruksinya tidak kuat untuk menahan volume air yang sangat besar. Jadi air itu seperti meluap ke sungai-sungai kecil, sungai-sungai itu akhirnya deras, bahkan air itu meluap ke permukiman warga. Jadi seperti itu, banyak sekali faktor-faktor. Dan satu lagi faktor yaitu dari pemerintah ini sendiri, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sendiri itu, kalau semisal kita ingin minimal memperkecil jumlah korban seperti bencana tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus, kita harus memiliki sebuah alat atau alat teknologi untuk mendeteksi dari bencana itu sendiri benar-benar akan terjadi bencana atau tidak. Jadi kita tidak semata-mata mengandalkan fenomena-fenomena alam, pertanda-pertanda alam seperti hewan, seperti hewan, firasat-firasat. Jadi kita menguatkan tanda-tanda bencana itu sendiri dengan adanya teknologi, karena teknologi itu sendiri sangat membantu untuk minimal memperkecil jumlah korban dari bencana alam itu sendiri. Ini tadi saya menjelaskan tentang bencana alam. Untuk bencana sosial itu sendiri, bencana sosial dapat ditanggulangi dengan aja banyaknya pelatihan agar sosial masyarakat itu sendiri memiliki struktur sosial yang kuat. Jadi tidak adanya pengangguran, tidak adanya pegawai-pegawai yang gajinya di bawah UMR, gajinya di bawah rata-rata. Jadi semua masyarakat itu sendiri hidup dengan enak, dengan damai, dengan tidak adanya tagihan-tagihan listrik yang titit-titit, dan tidak ada tagihan-tagihan utang, karena untuk mencukupi kita akhirnya utang di mana-mana, seperti itu. Jadi banyak sekali faktor yang bisa kita tekankan untuk menekan jumlah korban bencana itu sendiri, entah itu bencana alam, entah itu bencana sosial, entah itu bencana non alam itu sendiri. Untuk dua bencana seperti bencana sosial dan bencana alam tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita untuk menekan angka korban bencana itu sendiri semakin kecil. Untuk yang ketiga yaitu bencana non alam seperti virus dan wabah itu sendiri. Memang untuk virus dan wabah itu sendiri banyak terjadi karena beberapa faktor seperti percobaan gagal,
kebocoran lab seperti itu, dan seperti dari virus dari binatang itu sendiri. Untuk virus yang wabah yang kita hadapi sekarang seperti wabah virus corona COVID-19 itu sendiri, banyak sekali teori-teori yang menjelaskan apa sih faktor dari virus ini, ya, seperti virus dari Cina yang memakan hewan yang kotor, kebocoran lab, konspirasi apa itulah, dan bahkan ini sendiri sebagai senjata biologis dari Cina sendiri untuk perang. Jadi banyak yang mengira bahwasanya ini adalah perang. Kita ini sekarang berada di tengah-tengah peperangan, dan contohnya ini virus COVID-19 ini sebagai perang. Dan bagaimana kita menekan jumlah pasien, jumlah korban yang terjangkit virus ini. Ini adalah sebuah pertanyaan, bagaimana kita bisa menekan angka dari korban virus ini. Ya bisa saya sebutkan sendiri, harus adanya sebuah kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Yang dari pemerintah sendiri itu memberikan peraturan dan memberikan kebijakan yang jelas dan tidak setengah-setengah. Dan maka dari itu, bila ada kebijakan yang tidak setengah-setengah dan jelas, pasti masyarakat sendiri akan siap dan mampu untuk menaati. Akan tetapi bila mana kebijakan sendiri tidak jelas dan setengah-setengah, masyarakat sendiri itu akan menjadi malas dan akan menjenuh. Kok kebijakan ini ganti-ganti, jelas, dan banyak sekali nama-nama kebijakan untuk menekan angka pasien yang terjangkit virus COVID-19 ini sendiri. Dan untuk yang faktor selanjutnya untuk menekan angka dari COVID-19 di Indonesia itu sendiri, kita harus tetap menjaga pola hidup sehat kita, seperti makan teratur 3 kali sehari, minum banyak vitamin, dan sering olahraga, sering mendapatkan sirkulasi udara yang cukup, seperti itu. Dan untuk pemerintah sendiri lebih memperlancar bantuan dana sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang pekerjaannya hilang karena menurut saya dengan adanya bantuan yang lancar dari pemerintah, itu akan membuat masyarakat ini lebih semangat dan imunitas tubuhnya itu semakin meningkat untuk melawan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.